Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizky Ramadan dengan NIM 2111459 dari kelas 21F09 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan bisnis atau business environment dari tugas mata kuliah lingkungan bisnis. Presentasi yang saya bawakan ini akan membahas 4 materi atau 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian lingkungan bisnis. Yang kedua konsep, yang ketiga sifat bisnis, dan yang keempat tujuannya. Kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari semua faktor yang mempengaruhi bisnis, seperti kekuatan, kelemahan, hubungan kekuatan internal dan orientasi organisasi, kebijakan dan peraturan pemerintah, sifat ekonomi dan kondisi ekonomi, faktor sosial budaya, tren demografis, faktor alami, dan tren global. Yang selanjutnya ada konsep lingkungan bisnis. Sebuah perusahaan bisnis adalah sistem terbuka. Ia mendapat sumber daya dari lingkungan dan memasak barang dan jasanya ke lingkungan. Ada berbagai tingkat kekuatan lingkungan. Beberapanya adalah kekuatan dekat dan internal, sedangkan yang lain adalah kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal mungkin terkait dengan tingkat nasional, tingkat regional, atau tingkat internasional. Kekuatan lingkungan ini memberikan peluang atau ancaman bagi komunitas bisnis. Setiap organisasi bisnis berusaha menangkap peluang yang ada dan menghadapi ancaman yang muncul dari lingkungan bisnis tersebut. Organisasi bisnis tidak dapat mengubah lingkungan eksternal, tetapi mereka hanya bereaksi. Mereka mengubah komponen bisnis internal untuk menangkap peluang eksternal dan menghadapi ancaman lingkungan eksternal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis lingkungan bisnis untuk bertahan dan mendapatkan kesuksesan bagi bisnis di industrinya. Bagi kesuksesan bisnis di industrinya. Oleh karena itu, peran penting manajer untuk menganalisis lingkungan bisnis sehingga mereka dapat mengejar strategi bisnis yang efektif. Sebuah perusahaan bisnis mendapatkan sumber daya manusia, modal, teknologi, informasi, energi, dan bahan baku dari masyarakat. Ini mengikuti aturan dan peraturan pemerintah, norma sosial, dan nilai-nilai budaya. Perjanjian regional dan keselarasan global, aturan ekonomi dan kebijakan pajak pemerintah. Dengan demikian, organisasi bisnis adalah entitas yang dinamis karena beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kekuatan bisnis dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah lingkungan bisnis eksternal dan internal. Lingkungan bisnis internal terdiri dari beberapa kekuatan, yaitu tenaga kerja atau modal atau money, bahan baku atau material, peralatan perlengkapan produksi atau mesin, metode atau manajerial. Lingkungan bisnis eksternal dipengaruhi oleh sudut pandang makro dan mikro. Pada sudut pandang makro terdapat pelanggan, pemasok, perantara, pesaing, kreditor, pemerintah, pekerja. Dalam sudut pandang mikro, terdiri dari lingkungan bisnis, lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hukum dan politik, lingkungan global, lingkungan demografis, dan lingkungan alam. Yang ketiga, kita masuk ke pembahasan sifat bisnis. Bisnis dapat dipahami sebagai upaya terorganisir perusahaan untuk memasok konsumen dan barang dan jasa untuk keuntungan. Bisnis bervariasi dalam ukuran, yang diukur dalam jumlah karyawan atau volume penjualan. Tapi, semua bisnis memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tujuan bisnis. Tujuan bisnis memiliki beberapa, yaitu yang pertama ada tujuan keuntungan, yang kedua pertumbuhan atau perkembangan, yang ketiga kekuatan, yang keempat kepuasan dan pengembangan karyawan, yang kelima produk dan layanan berkualitas, yang keenam pemimpin pasar, yang ketujuh
menantang, yang kedelapan menciptakan ide dan inovasi baru, dan yang terakhir, pelayanan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.